la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah. Pertama-tama monggo kula kali panjenengan sami muji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga malam ini bisa melaksanakan kewajiban sholat Isya dilanjut dengan melaksanakan sholat tarawih dengan keadaan sehat walafiat. Salatuhu wa salamuhu semoga tetap tercurah keharbaan beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, adik-adik jamaah salat teduh yang dirahmati Allah. Dalam kultum tarawih ini kami akan membawakan satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffadatil syayatin." Ruwahul Muslim. Yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan," ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka selebar-lebarnya pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwaban nar, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wa suffadatis syayatin, dan diikat. Sufat niki maknane dibelenggu, dirantai yang enggak bisa obah. Syayatin, ini kalimatnya syayatin bukan setan ya. Syayatin itu kata jamak dari setan, seluruh setan itu dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini mengandung 3 faedah. Yang pertama, ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu surga selebar-lebarnya. Buktinya nopo para rawuh? Buktinya ketika Ramadan tiba, begitu mudahnya kita melakukan al-khair, melakukan kebaikan. Ini kata orang lewat tadi, memecahkan rekor ya. Mobil motor terpenuh selama dibangunnya masjid teduh ini. Subhanallah. Kapan itu terjadi? Ketika Ramadan. Kok subuh ngeten luar biasa Pak Wahyudi ya. Tapi itu betul yang dikatakan Rasulullah. Abwaba futihat abwabal jannah, dibuka selebar-lebarnya. Jamaah niku enteng rasa. Kula sampe ndredeg-ndredeg ngeten sik iso ae biasane pun ngletak pun. Karena Pak, semangat Ramadan. Dibuka pintu kebaikan oleh Allah. Yang kedua, wa ghulafatit abwaban nar, ditutup rapat-rapat oleh Allah. Pintu neraka ditutup. Bukti ini nopo para orang. Ketika Ramadan tiba, ketika ibadah as-saum, puasa, jangankan yang haram para rawuh, yang mubah, yang boleh saja tidak boleh dilakukan. Contoh, yang perbuatan makan, minum itu perbuatan yang mubah. Tetapi ketika as-saim, ketika siam, maka itu tidak. Apalagi yang haram, bojo niku halal, nggak diotek ngoten dosa, ya. Tetapi ketika siang Ramadan, maka tidak boleh, haram, bahkan dendanya subhanallah. Lek sampean nggak betah, ya, pon poso rong wulan ya, 60 hari harus wasol, batal sedino baleni maneh, padahal bojo niku, subhanallah. Artinya nopo para rawuh? Kata kuncinya, kata Profesor Wahyudi tadi pagi, mengendalikan al-hawa wa nafsu. Kata kuncinya Prof setunggal ketika puasa. Katakan as-shaim,
Ana soim kata Rasul. Niki sing kata ibu-ibu ya. Halo ibu-ibu. Ketika jenengan diajak riba, katakan ana soim. Rasan-rasan mari riyo ae. Lek gak betah. Ya, lek gak ngono ngeten. Sebelum kita riba, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah gak dati rasan-rasan. Ya. Kata kuncinya apa? Ana soim. Saya sedang berpuasa. Para rawuh ingkang kula hormati, yang ketiga, semua setan dibelenggu. Setan cilik, setan gede, setan banaspati dibelenggu. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, wasufadatis syayatin. Semua setan diikat dengan kuat sampai ada kata-kata dibelenggu saking gak isone obah. Nggih. Tetapi yang jadi pertanyaan Mas Bogong ya, kenapa jarene setan dibelenggu? Maksiat kok masih merajalela. Di warung bener ditutup Pak Wahyudi nggih. Tapi sekele niku kata kula tinggal ini. Ya, karena apa? Maksiat jalan terus. Kefahsyaan jalan terus. Itu kenapa? Kata ulama ada 3 sebab. Sebab yang pertama adalah betul setan diikat. Betul setan itu dibelenggu. Tetapi ingat, ada nafsu dalam jiwa kita. Dan kata Profesor Wahyudi tadi pagi di kuliah subuh, betul sekali. Manusia itu butuh dengan nafsu. Enggak ada nafsu karena tangan bukan manusia namanya, tapi malaikat. Tapi kata kunci di sini mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, kata kuncinya adalah membersihkan hati kata Profesor tadi. Makanya para rawuh hati-hati. Barang remeh nggih, ngebel Pak Pon nggih. Ngebel kali sepeda tit niku bisa bermakna 3. Yang pertama nyopo, lek wong sing atine apik. Tit, ayo Pak Ben, ya siap oke. Yang kedua bermakna aba-aba. Tit, banggir Pak Pon liwat. Tapi ketika hatinya berpenyakit, tit, waduh, supaya bobol ngono ae sombong men. Nah, itulah dari bel yang sama, suara yang sama, motor yang sama, orang yang sama bisa bermakna lain. Itu yang menentukan apa, Pak? Hati. Maka di bulan Ramadan ini momen untuk membersihkan hati. Ngapunten ya, Prof. Niki bukan kuliah 7 menit ya. Setengah istirahat wae. Nggih. Kula nyuwun izin tak tambah 3 menit, 10 menit ya. Itulah karena nafsu di dalam Al-Qur'an niku ini tidak saya jelaskan secara detail, secara mujmalnya saja. Ada 3. Yang pertama di dalam Al-Qur'an surat Yusuf dinamakan nafsu amarah bisu. Ketika Nabi Yusuf dan Zulaikha hampir melaksanakan perzinaan, itu yang menyebabkan amarah bisu, hawa nafsu yang jelek. Yang kedua, langsung aja, yang dinamakan nafsul lawwamah. Jenengan buka di Al-Qur'an surat Al-Qiyamah ayat yang kedua. Yang ketiga, nafsul mutmainnah yang terdapat di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baik, para ibu, bapak, adik-adik jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, sebab yang kedua. Tadi sebab yang pertama karena ada hawa nafsu. Sebab yang kedua, kenapa sufwadatis syayatin, setan dibelenggu, setan diikat, tapi maksiat jalan terus. Karena disebabkan oleh kebiasaan kita sehari-hari. Ketika kita melazimkan kebiasaan kita dengan al-khair, kebaikan, membaca Al-Quran, sholat sunnah, qobliyatal jum'ah, qobliyatal isya, sholat jamaah zuhur, asar, isya, subuh, seperti Pak Pon, seperti Pak Joko, Mas Pugu, Pak Repto, dan jamaah-jamaah yang istiqomah di sini,
karena melazimkan kebaikan. Begitu masuk Ramadan tambah semangat, tambah sehat, tambah semangat. Tetapi ketika kebiasaan yang kita lakukan di luar Ramadan, kemaksiatan, biasa ngopi, mbek rasan-rasan, biasa meninggalkan sholat sunnah, begitu masuk Ramadan, dia tidak terpengaruh sedikit pun dengan terikatnya setan. Masih setan ditaleni los, ya berot jalan terus, ya karena apa? Wis biasa. Contoh kecil mawon, di bawah alam sadar, nggih Bapak Ibu. Saman lek ngecek Pak pon iki apik apa ora, saman kageti ya. Lek dikageti biar teko muri, lek ngucap apik, subhanallah, wong apik, berarti kulinane. Tapi lek digeti biar kewan sing metu nggo jaran nggo apa. Ya, itu hal sepele, tapi itulah kebiasaan apa yang kita tiap hari lakukan. Bahkan ada satu kalimat Pak Wahyudi yang saya itu walaupun artinya setuju, maknanya bagus, tapi saya kurang setuju. Kalau bisa dihilangkan. Ketika kita diberi oleh seseorang, ya katakan diparingi salak kali Pak Marsono, ya kali Bu Wiwit. Satu ucapan yang sering kita dengar, lemah nopo, lemah teles, ya, lemah garing. Tapi endingnya api. Lemah teles itu pangeran sing balas. Pun ngoten, alhamdulillah, matur nuwun jazakumullah khair. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan. Itulah perkataan, kebiasaan yang jangan kita remehkan walaupun kecil. Karena dari besar itu kecil akan kalau dibiasakan menjadi besar. Gitu Pak Ridwan. Baik. Ketika saya mendengar ada tabrakan dulu di depan Masjid Teduh. Orang yang terbiasa mengucapkan at-thayyib dengan orang yang mengucapkan yang jelek lain. Yu ana tabrakan nggih ngarepe Masjid Teduh. Lo biyo. Lo niku napa? Ya, tapi ketika orang yang baik subhanallah. Sekali lagi mari di momen Ramadan kita kembali membiasakan hal yang kecil sebelum kita membiasakan yang besar. Baik, yang terakhir. Ini sudah 9 menit, kurang 1 menit. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebab maksiat jalan terus meskipun setan dibelenggu. Yang ketiga, yang terakhir adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas. Ya Allah, kula berlindung saking was-was. Saya berlindung ya Allah datang panjenengan dari bisikan-bisikan yang jahat, bisikan-bisikan yang tersembunyi. Minal jin dari setan yang bangsa jin. Wan nas dan bisikan-bisikan setan yang berbangsa manusia. Lek setan bangsa jin mudah para rawuh. Sampai azan setan minggat. Lek setan sing seneng rawon diadani malah komat. Diwacana ayat kursi malah golek kursi longgo. Karena apa? Setan bangsa manusia itu yang paling sulit ditundukkan. Makanya jangan heran di bulan Ramadan kenapa? Kemaksiatan bukan ayatnya, bukan hadisnya yang salah. Oh berarti hadisnya Rasulullah keliru. Kok ngono? Nyatane sik ono kemaksiatan. Inilah jawaban para ulama ahlul hadis bahwa ada 3 penyebab. Yang pertama tadi manusia masih ada nafsu. Yang kedua dari kebiasaan. Yang ketiga sing angel. Ya. Codot sarungan niki enggak di lek codot biasa nggih, nyolong jambu sik dingai Pak Reto ya. Tapi lek codot sarungan kados kula ngeten niki wis dipek sak wit-wite ya. Itulah setan dari minal jinnati wan nas. Makaten ingkang sekolah aturaken sepindah malih mudah-mudahan panjenengan yang rawuh dalu menika 2 hari sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan ibadah Ramadan
rangkaian ibadah Ramadan yang telah kita lalui 2 hari senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Ramadan yang akan kita lalui mulai besok dan seterusnya dimudahkan oleh Allah. Jenengan diparingi kesehatan, Pak, diparingi umur yang panjang yang barokah, diberi rezeki yang lancar, halalan thayyibah. Kita keluar bulan Ramadan, kata Mas Boko tadi, menjadi pribadi yang muttaqin, yang mendapat ampunan dari Allah. Makatan kula akhiri ihdinas siratal mustaqim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.